Lepaskan bet-bet! Kaなり厄介な個性ですよ。ゾンビだ！藤見ロメロ、個性ゾンビウイルス。潰したな！まあクリア出ればそりゃ撃つだ！シュートスタイル！よっしゃOke guys, kembali lagi dengan Ginosis dalam pembahasan alur cerita Boku no Hero Academia. Kita rekap dulu di part sebelumnya. All Might telah berhasil mengalahkan All for One, tapi harus mengorbankan karirnya sebagai pahlawan setelah pertarungan tersebut. Meskipun All for One telah kalah, masyarakat belum tenang karena selain kehilangan simbol perdamaian, sisa penyerangan di camp pelatihan juga masih menimbulkan kekhawatiran terutama di kalangan wali murid. Akhirnya All Might, Aizawa, dan Flat King pergi melakukan kunjungan ke rumah-rumah wali murid menjelaskan tentang rencana pembuatan asrama bagi siswa-siswa khususnya untuk jurusan pahlawan untuk memudahkan pemantauan dan memberi perlindungan dari para penjahat. Penasaran gimana serunya kehidupan baru siswa-siswa kelas 1A di asrama baru mereka? Langsung aja kita terobos. Kuy! Setelah sosialisasi asrama baru, tibalah saatnya siswa-siswa Yue pindahan dari rumahnya menuju High Alliance. Bangunan asrama Yue dibangun hanya dalam waktu 3 hari, dan berita paling bagusnya adalah seluruh siswa Salto A diperbolehkan pindah ke asrama dan melanjutkan pendidikan kepahlawanan di Yue. 俺もびっくりさ。まあ、いろいろあんだろう。合宿で取る予定だった仮免取得に向けて動いていく。 Setelah memberikan sambutan singkat di depan High Alliance, Aizawa membuka pembicaraan mengenai operasi penyelamatan diam-diam yang dilakukan oleh Midoriya, Ida, Momo, Soto, dan Kirishima. Meskipun tidak ada yang terluka karena operasi tersebut, Aizawa tetap memperingatkan bahwa sebenarnya murid-muridnya telah melanggar aturan. Apalagi anak-anak lain sebenarnya mengetahui hal itu tapi membiarkan teman-temannya melanggar peraturan. いろいろ棚上げした上で言わせてもらうよ。言った5人はもちろん。 把握しながら止められなかった12人もオールマイトの引退がなければ俺は理由はどうあれ俺たちの信頼を裏切ったことには変わりない。爆豪二郎葉隠以外全員除籍処分にしてる。 Singkat cerita, satu A-Squad telah selesai membereskan barang-barangnya dan tengah bersantai di ruang utama. Tiba-tiba para ciwi mengusulkan ajang pamer kamar untuk semua laki-laki kelas 1A. Dan tanpa menunggu persetujuan dari cowok-cowok, mereka langsung melakukan inspeksi terbuka dan mulai memeriksa satu persatu kamar anak laki-laki, termasuk kamar Midoriya yang dipenuhi dengan ornamen All Might. Satu persatu kamar terus digeledah, mulai dari kamar Kirishima yang dipenuhi kejantanan, kamar Soji yang sangat minimalis, kamar Zero yang bergaya ASEAN, hingga sampailah mereka di depan kamar Soto yang membuat banyak murid penasaran. Seperti apa penampakan kamar Putra Endeavor sekaligus siswa paling elit di kelas 1A tersebut. Kamar cowok-cowok sudah selesai dibabat, kini momen yang paling ditunggu-tunggu Mineta pun tiba, yaitu pemeriksaan kamar siswa perempuan. Mulai dari kamar Jiro yang dipenuhi alat musik, kamar Hagakure yang pink sekali, hingga kamar Momo yang mencerminkan gaya putri-putri keluarga kaya. Jika di kubu cowok kamar Bakugo tidak diperiksa karena takut empu kamarnya ngebarbar lagi, di kubu cewek pun ada satu kamar yang tidak bisa diperiksa, yaitu kamar Asui. Dan ternyata Asui tidak mau diperiksa kamarnya karena dia sedang mempersiapkan diri untuk berbicara dengan 5 temannya yang pergi menyelamatkan Bakugo. Berhubung habis bahas Asui, sekarang kita bahas salah satu OVA BNHH yang menjadikan Asui sebagai salah satu karakternya, berjudul Training of the Dead. Dalam OVA ini diceritakan bahwa Asui berasal dari keluarga katak yang memiliki 2 adik.
Karena kedua orang tuanya sering berpergian untuk belanja, jadilah Asui yang harus mengurus adik-adiknya dan mengorbankan waktunya untuk bermain dengan teman-temannya. Suatu saat Asui bertemu dengan teman satu SMP-nya yang bernama Habuko. Habuko ini juga merupakan siswa yang memiliki kuik binatang dan dijauhi teman-temannya karena berwajah menyeramkan. Selama ini Hakubo sering membututinya dan melakukan hal-hal aneh yang cukup menakutkan. Tapi Asui berpikir gadis ular itu sebenarnya ingin berteman dengan dirinya. Karena itulah akhirnya Asui memberanikan dirinya berbicara dengan Hakubo, mengajaknya berteman, dan sejak itu mereka berdua menjadi sahabat baik. お友達になりましょうか。私を友達なんて睨んだ相手を3秒間弛緩させるコースよ。つよちゃんって呼んでもいいかしら。 Set berpindah waktu ketika Asui sudah SMA dan bersekolah di UA. Meskipun berbeda SMA, Asui dan Hakubo masih berteman baik dan bertukar kabar. Hingga akhirnya suatu hari Aizawa mengumumkan bahwa akan dilaksanakan latihan bersama antara SMA UA dan SMA Isami. Ternyata salah satu dari 4 SMA Isami yang akan mengikuti latihan adalah Hakubo. Asui tentunya sangat senang bisa bertemu lagi dengan sahabat baiknya itu. Singkat cerita, siswa-siswa mulai berganti kostum dan berkumpul di Ground Omega untuk memenuhi latihan tanding bersama Aizawa dan All Might. Seluruh siswa akan dibagi dalam kelompok berisi 4 orang dan bersaing untuk bertahan hidup selama mungkin sampai akhir latihan. Setiap siswa diperkenalkan untuk bertarung, berlari kabur, dan melakukan apapun selama hal itu bisa membantu mereka bertahan hidup. Latihan dimulai dan tiap-tiap kelompok memulai latihan lewat titik yang sudah ditentukan. Kelompok Midoriya, Asui, Uraraka, dan Mina mulai membicarakan strategi apa yang akan mereka gunakan selama latihan. Dan karena latihan kali ini adalah bertahan hidup, banyak kelompok yang memutuskan untuk berdiam diri dan menghindari pertempuran agar bisa bertahan selama mungkin. Kecuali satu kelompok. Siapa, hayo? Kalian udah bisa nebak kan? Dalam waktu singkat, Bakugo bisa membentuk 2 kelompok sendirian, lalu mulai mengincar kelompok SMA Isami untuk meneruskan gontok-gontokannya dengan Fusami. Awalnya SMA Isami juga tidak terlalu ingin memulai pertarungan, tapi karena Bakugo sudah mengincar kelompok mereka terang-terangan, kelompok Fusami pun tidak punya pilihan lain selain menyerang lebih dulu. Tapi ternyata meskipun sudah diserang dengan ledakan oleh Tadan dan terkena kuik pelumpuh pikiran Hakubo, Bakugo dengan kebarbarannya masih bisa bertahan dan malah melakukan serangan balik kepada kelompok Isami membabi buta. Hingga akhirnya Fusami mengeluarkan kuiknya yang berbahaya dan merepotkan, yaitu zombie virus. Isami 学園の生徒の資料を読みましたが、訓練は中止にした方が。いや、かなり厄介な構成ですよ。Fujimi Romero, Kosei Zombie Virus. Dalam sekejap semua orang kecuali kelompok Midoriya dan Soto langsung berubah menjadi zombie dan kehilangan kesadaran. Mereka juga mulai menggunakan kuiknya secara acak dan menyerang teman-teman mereka sendiri. Pemandangan menakutkan ini benar-benar menakutkan sehingga 5 siswa yang masih sadar berusaha melarikan diri. Termasuk Asui yang cukup sedih melihat sahabatnya Hakubo menjadi zombie. Untungnya beberapa saat kemudian, All Might yang ikut mengawasi latihan memutuskan untuk menolong anak-anak didiknya. Tapi ternyata batas waktu All for One telah habis, hingga All Might menunjukkan tubuh kurusnya dan justru disangka zombie lain oleh murid-muridnya. Tidak selesai sampai di situ, All Might terlalu tidak beruntung dan malah bertemu dengan pasukan zombie dalam keadaan kurus hingga akhirnya...
Keempat siswa yang tersisa bersembunyi di hutan dengan quick S milik Soto, tapi bersembunyi terus-menerus tentunya bukan hal yang bagus untuk dilakukan. Sehingga akhirnya Midoriya dan Soto memutuskan untuk bertarung dan menghentikan serangan zombie teman-temannya. Tapi ketika Midoriya memutuskan untuk menyerang, ternyata teman-temannya sudah sadar dan hal itu membuat Bakugo merasa Midoriya sudah menantangnya. Jadilah Bakugo menjadi tersulut emosi dan menyerang balik Midoriya dengan ledakan dahsyatnya. Aduh, kalau nggak barbar emang bukan Bakugo deh. Oke, kita lanjut lagi ke main story. Setelah berpindah ke asrama High Alliance, siswa kelas 1A melanjutkan pembelajaran dan Aizawa menyampaikan mereka akan segera menjalani ujian untuk mendapatkan lisensi pahlawan sementara. Lisensi sementara adalah tanggung jawab yang besar. Meskipun belum resmi menjadi pro hero, siswa jurusan pahlawan bisa melakukan misi penyelamatan atau bertarung dengan penjahat. Karena itulah banyak hal yang harus dipersiapkan dan dilatih, salah satunya membuat jurus pamungkas. 詳しい話は実演を交え合理的に行いたい。いかに自分の得意を押し付けるか。技は己を象徴する。詳しい話は実演を交え合理的に行いたい。競技必殺技を持たないプロヒーローなど絶滅危惧種よ。コスチュームに着替え体育館ガンマへ集合だ。Satu A-Squad pergi ke lapangan Gamma dalam pengawasan Kementos, Midnight dan Ectoplans untuk melanjutkan jurus-jurus pamungkas mereka. Dalam jurus pamungkas ini diharapkan murid-murid bisa bertindak secara konsisten dan tidak terpengaruh oleh lingkungan. Ectoplans mulai membuat bayangan dirinya sejumlah murid dan mengawasi mereka satu persatu dalam membuat jurus pamungkas. Dengan demikian pelajaran jurus pamungkas pun dimulai. Hai. 何をぼーっとしている。正直、必殺技のビジョンが全然見えないんです。 Di tengah latihan, Olmec yang sebenarnya masih terluka datang ikut mengawasi jalannya latihan. Apalagi cukup khawatir pada Midoriya yang terlihat cukup kesulitan dalam membuat jurus pamungkas. Karena selama ini pewarisnya itu terlalu fokus untuk berusaha menjadi seperti Olmec. Karena itulah Olmec berusaha memberikan beberapa saran dan meminta Midoriya untuk berhenti meniru dirinya dan berusaha menemukan style bertarungnya sendiri. 君はまだ私に習おうとしてるぞ。答えを教えるだけでは教育とは言えない。 考えるのさ少年。君の効果なら小細工を考えるよりご利用し技の方が自分で考え気づくことが重要なんだ。 Perkataan Olmec terus terngiang-ngiang di pikiran Midoriya. Dia terus memutar otak tentang maksud Olmec yang sebenarnya sekaligus mencari jawaban bagaimana cara menemukan style bertarungnya sendiri. Akhirnya Midoriya pergi ke ruangan pendukung untuk bertemu dengan Power Loader dan meminta referensi alat pendukung untuk membantu melindungi tangannya agar tidak terluka saat memakai One for All. Tapi tiba di ruangan pendukung, Midoriya bertemu dengan Hasume yang muncul dengan ledakan saat mengembangkan bayi-bayinya alias alat pendukung buatannya. 失敗は発明の母ですよ、パワーローダー先生。発明。あれ、あなたはいつぞやの。わかんでも組むんじゃないよ。 Saat berkonsultasi dengan Power Loader, Hasume diam-diam mencuri obrolan dan justru kembali mempromosikan alat-alatnya pada 3 siswa kelas 1A. Hasume juga membuat Midoriya dan Ida menggunakan alat yang sama sekali tidak nyambung dengan bakat mereka masing-masing. Awalnya Midoriya bingung dengan kelakuan Hasume, tapi kemudian Hasume mengatakan kalau memang bakat asli hanya bisa digunakan secara terbatas di satu bagian tubuh tertentu. Akan lebih baik kalau para pahlawan mengembangkan bakat dengan bagian tubuh mereka yang lain. Perkataan Hasume langsung membuat otak Midoriya menyala terang dan menemukan jawaban atas perkataan Olmec sebelumnya. Karena selama ini Midoriya terlalu bergantung kepada tangannya dan menyebabkan bagian tubuhnya itu sering terluka. Kini Midoriya memutuskan untuk melatih tendangan dan mengaplikasikan hal tersebut pada latihan selanjutnya. ナイトの必殺技は基本的に拳。スマッシャー。手が不安なら足をメインに。ワン・フォー・オール・フルカール。
Berkat kostum yang telah dikembangkan oleh Hasume, sekarang Midoriya bisa membuat style serangannya sendiri dan berhasil membuat jurus pamungkasnya yaitu One for All Full Cowling Shoot Style sebagai serangan-serangan yang lebih fokus pada tendangan. Selain Midoriya, siswa-siswa kelas 1A lainnya juga banyak yang telah mengembangkan kostum masing-masing sehingga sekarang mereka bisa bergerak dan menyerang dengan lebih efektif. Singkat cerita, ujian lisensi sementara yang ditunggu-tunggu pun tiba dan siswa kelas 1A mulai gugup khawatir ujian yang akan mereka jalani terlalu sulit, apalagi mereka akan bersaing dengan siswa-siswa dari kelas yang lebih tinggi. Benar saja baru masuk ke lokasi ujian, kelas 1A sudah disambut berbagai siswa jurusan pahlawan dari sekolah lain. Salah satunya adalah SMA Shinkesu yang bisa dibilang sebagai SMA pahlawan terbaik saingan Yue dari Prefektur Barat. 遊泳高校大好きっす。遊泳の皆さんと競えるなんてどうも大変失礼いたしました。西の遊泳、西の止血。 Di antara 4 siswa Kinsetsu yang datang mengikuti ujian, ada satu murid yang cukup menyedot perhatian satu squad bernama Yoarashi Inasa. Inasa ini dulunya pernah mengikuti ujian Yue melalui jalur prestasi, seperti halnya Soto dan Momo. Hal yang mengejutkan adalah dalam ujian jalur prestasi tersebut, Inasa mendapat nilai tertinggi yang artinya kemampuannya lebih baik daripada Soto yang disebut-sebut sebagai murid terbaik di kelas 1 Yue. Kegiatan berlanjut dengan sesi orientasi. Benar-benar banyak peserta yang mengikuti ujian lisensi sementara, padahal sebenarnya lokasinya sudah dibagi-bagi menjadi beberapa tempat. Orientasi dipimpin oleh Mera, anggota Komisi Keselamatan Umum Pahlawan di Jepang. Mera menjelaskan bahwa di ujian pertama peserta akan diuji kecepatan, dan yang bisa meloloskan diri ke ujian kedua hanya 100 dari 1.500 peserta yang ikut. はっきり言って厳しい。受験者は全員で1540人。条件達成者先着100名を通過とします。つまり合格者は1割を切る人数ということね。 Di ujian pertama, peserta akan diberikan senam bola untuk menembak 3 target yang di tubuh peserta lain. Apabila semua target telah ditembak, maka peserta itu akan gugur. Sebaliknya, yang berhasil menggugurkan 2 peserta akan langsung lolos ke tahap selanjutnya. いや、対人と対ロボじゃまるで話が違う。史以上に苛烈なルールだ。ボールの所持数は合格ラインぴったり。3つ目のターゲットをかすめ取るとか。 Setelah penjelasan singkat dari Mera dan pembagian bola, arena ujian langsung dibuka dan tanpa aba-aba dan penjelasan lebih lanjut, ujian lisensi sementara tahap 1 pun dimulai. Siswa-siswa kelas 1A mulai menyusun strategi dan memutuskan untuk bekerja sama dan tidak memisahkan diri agar lebih mudah menghadapi peserta dari sekolah lain. Namun ada saja beberapa siswa yang tidak mau bekerja sama seperti Bakugo atau Todoroki. Nah, meskipun masih banyak siswa yang tersisa untuk bekerja sama menyelesaikan ujian, masalah yang dihadapi satu squad belum selesai karena ternyata murid-murid mendapatkan kerugian dan dijadikan incaran sekolah lain setelah mereka menunjukkan bakat masing-masing secara belak-belakan di festival olahraga. Dan waduh, gimana nih nasib satu squad setelah dijadikan sasaran umum peserta ujian lisensi sementara? Tentunya bukan hal yang mudah untuk kelas 1A meloloskan diri ketika semua mata memandang ke arah mereka dan menjadikan mereka sebagai target bersama. Apakah satu squad mampu meloloskan diri di ujian lisensi sementara? Nantikan jawabannya di pembahasan Boku no Hero Academia part selanjutnya ya. Rama di sini pamit, bye bye.